Assalamualaikum guys, perkenalkan nama aku Sofia Tufatul Mutakina. Di hari ini, hari ke-16, aku mau nyampain kultum yang berjudul muraqabah. Jadi menurut teman-teman, muraqabah itu apa sih? Nah, muraqabah itu adalah merasakan adanya pengawasan Allah dimanapun berada, dalam kondisi apapun, dan dalam situasi apapun. Seperti cerita seorang pengembala dan Umar bin Khattab. Pada saat itu, seorang pengembala ditawari Umar bin Khattab untuk menjual gembalanya. Dia menjawab, "Ini bukan milik saya, milik majikan saya," ucap pengembala itu. Lalu Umar bin Khattab menjawab, "Kan majikanmu tidak tahu, bilang saja hilang satu, dimakan serigala atau harimau." Apa jawab pengembala tersebut? "Fa'ainallah," lalu di manakah Allah? Nah, itulah bedanya kalau misalnya zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau saya dulu, para pengembala itu tahu mana barang milik dia dan mana barang milik orang lain. Kalau sekarang, banyak orang tak bisa pisahkan mana barang milik dia sendiri dan milik orang lain. Contohnya, berinfak sedekah dan milik perusahaan atau milik negara, malah diakui milik sendiri. Itulah contohnya. Fa'ainallah, ada ekspresi keimanan. Seorang gadis solihah tidak mau mencampur susu dengan air meski keuntungan besar duniawi akan mengalir. Seorang gadis tak mau berbuat nista dalam zina. Dia katakan, "Ittaqillah" pada orang yang hendak memberinya dosa. Di dalam buku Enjoy Your Life, Muhammad Al-Arifi memaparkan pergolakan batin pemuda muslim di tengah kesulitan mencari pekerjaan di negara yang mayoritas bukan muslim. Dalam seleksi calon security, setiap pendaftar ditanya, "Apakah Anda minum alkohol? Berapa botol atau berapa gelas yang Anda minum?" Awalnya dia ragu dan bimbang, dan akhirnya dia mantap menjawab, "Tidak, saya tidak meminum minuman keras." Para petugas penyeleksi bertanya heran, "Mengapa? Apakah Anda sakit?" "Tidak, karena saya seorang muslim, agama saya melarang saya minum alkohol." Itulah jawaban si pemuda tersebut. Jadi muraqabah itu berarti yakin dan sadar bahwa Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher manusia. Allah berfirman di dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219 yang artinya, "Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud." Dan Allah berfirman juga di Quran surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya, "Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Muraqabah juga bisa diartikan selalu merasakan keagungan dan kehadiran Allah, serta merasa kebersamaan dengannya dikala sepi maupun ramai. Dan itu jiwanya selalu stabil dan istiqomah dalam ketaatan. Kenapa sih muraqabah itu penting? Nah, yang pertama, agar istiqomah beramal karena merasa setiap amalnya dicatat oleh Allah. Yang kedua, tumbuhnya keberanian menegakkan agama Allah karena Allah selalu menyertai dirinya. Yang ketiga, tumbuh sikap optimis dan tidak mudah putus asa karena pertolongan Allah sangat dekat. Yang keempat, merasa takut ketika hendak melanggar larangan Allah karena merasa dalam pengawasan Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, menjaga keikhlasan jika karena Allah dilaksanakan, jika bukan karena Allah ditinggalkan. Nah, itulah 5 pentingnya muraqabah. Terus kalau misalnya prakteknya gimana sih praktek muraqabah? Nih, aku kasih tahu. Yang pertama, muraqabah dalam ketaatan, yaitu senantiasa tulus dalam beramal hanya karena Allah. Yang kedua, muraqabah dalam kedurhakaan dengan taubat nasuha, menyesal, mengembalikan hak orang yang dizalimi. Sabda Rasul, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa berada di kerongkongan." Yang ketiga, muraqabah dalam perkara syubhat atau ragu-ragu dengan menjauhinya untuk menghindari yang haram. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Yang keempat, muraqabah mubah dengan memperhatikan adab-adab dan mensyukuri nikmat Allah. Nah, yang kelima, muraqabah dalam memikul amanah adalah profesional, menjaga dan menunaikan sesuai syariat, penuh kesanggupan meski tanpa pengawasan. Nah, itu 5 praktek muraqabah. Dan semoga kita selalu merasa bahwa Allah dekat dengan kita agar kita tidak
melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.